Dikisahkan dahulu kala bahwa kaum Bani Israel di Palestina dikuasai oleh seseorang bernama Jalut. Tubuhnya sangat besar seperti raksasa. Sifatnya pun buruk karena senang menindas kaum Bani Israel. Pada saat itu, kaum Bani Israel memang sedang terpecah belah karena keegoisan dari orang-orangnya. Kaum Bani Israel suka bersilang pendapat dan berbeda pendapat hingga akhirnya mudah dikuasai oleh bangsa lain. Merasa lelah menjadi bangsa yang terus tertindas, kaum Bani Israel pun ingin merasakan hadirnya seorang pemimpin yang berani melawan para penjajah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya dengan mengangkat Talut sebagai pemimpin kaum. Namun, banyak orang dari kaum Bani Israel yang menolak Talut menjadi raja. Mereka beralasan bahwa Talut tidak begitu dikenal. Talut hanyalah seorang petani dan pengembala miskin, sehingga tidak dipercaya bisa menjadi pemimpin yang baik, seperti harapan mereka. Kemudian, Nabi dari kaum Bani Israel menjelaskan bahwa setiap pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keputusan yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan Talut sebagai sosok pemimpin dengan ilmu yang luas dan perkasa tubuh. Akhirnya kaum Bani Israel pun menerima Talut menjadi seorang raja. Cerita mengenai perlawanan kaum Bani Israel terhadap kepemimpinan Talut ini tertera jelas dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 247. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Nabi yang dimaksud saat itu ialah Nabi setelah kepemimpinan Nabi Musa, tetapi sebelum diangkatnya Nabi Daud. Beliau merupakan pembawa petunjuk bagi kaum Bani Israel, sekaligus yang mengajak mereka untuk berani melawan penjajahan, dengan marah untuk mengalahkan Jalut. Setelah Talut diterima sebagai raja Bani Israel, Talut mengajak beberapa orang yang menurutnya termasuk sosok terbaik untuk pembunuhan. Salah seorang yang maju ke medan pertempuran adalah Daud. Pada masa itu, Daud masih berusia remaja. Dikisahkan bahwa Daud digiring oleh sang ayah untuk mendampingi kakaknya yang juga menjadi tentara perang. Saat itu, Daud tidak diperkenankan untuk maju di garis depan pertempuran, sehingga ia hanya melayani kakaknya saat haus dan lapar. Ketika maju ke medan perang, jumlah tentara yang dipimpin oleh Talut jauh lebih sedikit dibandingkan tentara milik Jalut. Padahal, Jalut merupakan panglima perang yang bertubuh besar dan ulung sehingga siapapun dapat dikalahkan dengan mudah olehnya. Tentara Talut yang takut pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-250. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah perdamaian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Dengan keyakinan termasuk kekuatan doa tersebut, para tentara pun menyerang pasukan Jalut. Meski jumlah pasukan yang menyerang lebih sedikit, tetapi ternyata pasukan Jalut berhasil dikalahkan. Keberanian para tentara dalam memorak-porandakan pasukan Jalut itu diibaratkan sebagai singa yang terluka. Mereka begitu garang dan ganas dalam pertempuran. Ketika pasukannya tercerai-berai, tinggallah Jalut dengan beberapa tentara yang tersisa dalam peperangan. Sementara itu,
Tentara di bawah pimpinan Talut masih ketakutan dan tidak ada yang berani berhadapan langsung dengan Jalut. Kemudian, Talut yang sedang dalam keadaan mendesak itu membuat pengumuman. Talut menyatakan bahwa barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut akan diangkat sebagai anak menantunya dan akan mewarisi tahta kerajaan. Tanpa disangka-sangka, ternyata Daudlah yang mengajukan diri untuk menghadapi Jalut. Mengingat usianya yang masih remaja, Talut tidak langsung mengizinkan permintaan Daud. Namun, keraguan Talut akhirnya hilang begitu saja dan Daud diperbolehkan mengalahkan Jalut. Jalut yang sombong karena merasa dirinya sangat perkasa dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, meremehkan Daud. Apalagi, Daud hanya membawa ketapel dan beberapa batu kerikil saat melecehkan melawan Jalut. Dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Jalut berusaha mengalahkan musuhnya dengan mengarahkan pedangnya berkali-kali ke hadapan Daud. Namun, Daud selalu sigap dan cekatan sehingga dapat mengelak. Melihat Daud yang selalu lolos dari sayatan pedangnya, Jalut semakin emosi dan penasaran. Kemudian, Jalut terus mencoba menebaskan pedang pada Daud berkali-kali. Akhirnya, ketika Jalut terlihat lengah, Daud memanfaatkan kesempatannya dengan baik. Daud membidikkan batu kerikil menggunakan ketapelnya dengan segera. Berkat keteguhan iman dalam hati Daud dan juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, peluru dari batu kerikil itu pun tepat sasaran, mengenai bagian dahi serta mata Jalut hingga akhirnya roboh dan meninggal dunia. Sesuai dengan janji sebelumnya, Talut kemudian mengangkat Daud menjadi anak menantunya dengan menjodohkan anak perempuannya pada Daud. Talut pun menyerahkan sebagian kepemimpinan kerajaan Bani Israel kepada Daud. Hingga pada akhirnya, Daud mencapai usia 40 tahun dan Talut meninggal dunia. Daud pun langsung menjalankan amanahnya dengan menjadi raja, sosok pemimpin dari kaum Bani Israel. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Daud menjadi nabi dan rasul, serta menurukannya kitab suci Zabur sebagai pedoman para umat Islam pada masa tersebut. Itulah kisah Nabi Daud dan mukjizatnya. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar menjadi seorang pemimpin yang berani dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melewati segala ujian.